Pemirsa, kembali lagi dalam program kita Pelita Hati, dan ini adalah sesi terakhir Pak Pendeta. Jadi saya masih punya satu pertanyaan terakhir yang mungkin juga nih ya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah. Nah, pertanyaannya adalah kan ada banyak tantangan nih Pak Pendeta untuk bisa kita jadi berkat. Bisa aja mungkin rasa egois itu tentu ya, mungkin sudahlah cukup saya dan keluarga, karena hidup saya sudah diberkati dengan kesehatan, dengan ini ya saya akan begini aja dengan keluarga saya. Atau mungkin juga perasaan pernah dikecewakan, disakiti, ya itu bisa, menurut saya itu bisa saja menjadi halangan atau tantangan saya untuk saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, menurut Pak Pendeta, bagaimana saya bisa overcome atau mengalahkan tantangan-tantangan ini untuk bisa saya hidup menjadi berkat? Karena saya sudah diberkati, sudah dikasihi dengan luar biasa oleh Tuhan. Wow, oke. Terima kasih Ibu Eka untuk pertanyaannya. Pemirsa Pelita Hati yang luar biasa. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan yang diajukan ya, bagaimana kita bisa berhadapan dengan situasi dan kondisi-kondisi yang tidak gampang. Nah, saya akan dengan cepat saja membagikan kepada kita, mungkin saya tidak akan baca ayatnya secara penuh, tapi bagaimana kita meresponi keadaan-keadaan yang sulit dan yang sukar tadi. Pertama di dalam Roma 12 ayat 12, nanti Bapak Ibu pemirsa Pelita Hati yang berbahagia boleh membaca, dikatakan di sana bersukacita dalam pengharapan. Jadi apa yang akan mendrive saya atau siapapun, karena kita sudah diberkati, maka sukacitanya itu tetap di dalam pengharapan. Mungkin tadi ya kita berhadapan dengan saya ingin menjadi egois, saya ingin bahkan ini untuk keluarga saya, untuk saya saja, tetapi kan saya dapat ini tujuannya untuk saya juga bisa membagikan kepada orang lain. Kan diberkati untuk memberkati. Kemudian saya akan sabar dalam kesesakan. Nah, kata-kata sabar ini kan sebenarnya ada bicara tentang long suffer. Jadi waktu mengasihi atau mau membagikan berkat kepada orang lain itu kita harus sabar dengan waktu yang panjang. Mungkin tidak serta-merta orang itu berubah. Yang berikut adalah kita bisa dapat kekuatan juga waktu kita bertekun di dalam doa. Teruslah berdoa, maka lambat laun kita akan mendapatkan kekuatan yang bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kemudian di bagian terakhir adalah di Roma 12 ayat 15 dikatakan untuk menempatkan diri dengan tepat dan benar dalam situasi apapun. Kenapa? Waktu kita berhadapan dengan orang yang dalam tanda kutip tidak merespon baik kepada kita, maka kita tetap aja berlaku baik kepada dia. Kenapa? Kita diberkati. Gitu. Kan waktu pikiran saya diberkati kan jadi mendrive hidup kita dibanding dengan respon-respon dia. Nah, pada akhirnya saya ingin katakan hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Itu penting. Kedengarannya mudah, kedengarannya kita tahu tentang hidup dalam damai sejahtera. Tapi saya ingin berbagi kepada kita yang hal-hal yang praktikal saja. Pertama-tama, bagaimana saya bisa merasakan damai sejahtera? Saya dulu merasakan, karena tidak mungkin saya bisa berbagi kepada orang lain tanpa saya merasakan. Ini perlu di-underline bahwa bukan karena egois, gitu. Tapi seperti di awal tadi saya katakan, definisi itu penting. Dan waktu saya memahami itu, maka saya juga akan membagikan kepada orang lain. Pertama-tama adalah saya berdamai dengan diri saya sendiri. Gak bisa saya berdamai dengan orang lain tanpa saya berdamai dengan diri saya. Kemudian saya berdamai dengan masa lalu. Itu yang akan membuat saya melihat hal-hal yang besar, bahkan perbedaan-perbedaan yang ada dengan orang lain. Kedua, saya juga berdamai dengan Tuhan Yesus. Ada firman-Nya, ada komunitas. Itu akan memampukan saya dengan situasi-situasi yang gampang. Lalu saya berdamai dengan sesama. Karena itu urutan yang tidak bisa diubah-ubah. Baru saya berdamai dengan lingkungan. Penting nggak kita ada di lingkungan yang macam-macam nih? Kadang mungkin di tempat tinggal kita, kuliah kita, sekolah kita, tempat kerja kita, dengan orang-orang dalam tanda kutip yang agak sedikit menjengkelkan. Nah, kapan aja, di mana saja, terhadap siapapun. Nah, kalau ini saja kita sudah bisa lakukan, maka saya percaya bahwa sukacita itu akan muncul. Kenapa? Karena dia lahirnya dari dalam. Dia datangnya dari
sangat-sangat dalam. Sehingga itu tidak dibuat-buat. Betul. Dan dia akan muncul. Nah, secara praktek hidup kita sehari-hari dengan cepat saja, damai sejahtera itu yang kita perlu punya adalah tidak beropini berlebihan. Nah, seseorang tidak bisa merasakan damai sejahtera karena terlalu banyak beropini. Asumsi juga merusak hubungan kita. Bicaranya A, sementara yang dia sudah pikir sudah sampai Z, bahkan nggak tahu, terlalu banyak asumsi. Ini yang kita perlu hindari. Apalagi negatif, pesimis, bahkan mungkin kita suka labeling orang. Nah ini kan kita sudah bahkan tidak jadi berkat ini bagi orang lain tanpa kita sadari. Dan yang terakhir, merasa hebat, paling tahu, pintar. Nah ini hal-hal yang kita perlu hindari, bahwa kita tidak butuh orang lain. Seperti apapun pencapaian kita, seperti apapun berkat yang Tuhan sudah kasih, talenta, karunia, apapun pencapaian kita, mari hargai satu sama lain. Betul. Sebagaimana layaknya dia manusia. Karena sesungguhnya itulah berkat yang akan kita bagikan waktu kita mengalaminya dan kita bagikan kepada orang lain. Iya. Semoga apa yang dibagikan ini akan menolong pemirsa Pelita Hati dan kita semua untuk diberkati dan menjadi berkat. Silakan. Iya, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya dari setiap sesi tadi. Ya, saya secara pribadi sangat terbantu pemirsa, dan saya sangat berharap juga pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama, terinspirasi, terbantu lewat setiap jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh Pak Pendeta. Nah, pemirsa, kita sudah sampai pada akhir dari acara kita pada hari ini. Saya mungkin akan membuat kesimpulan dari apa yang tadi kita diskusikan, Pak Pendeta. Diberkati untuk menjadi berkat itu bisa diaplikasikan dengan saya mengasihi sesama dengan tulus, dengan motivasi yang murni, tanpa embel-embel, gitu ya. Ya, apapun responnya saya akan tetap mengasihi. Lalu yang kedua, hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Bersabar terhadap satu dengan yang lain. Aplikasinya tadi adalah tetap berpikiran positif kepada orang lain tanpa berasumsi, kemudian tidak memberi label kepada orang lain apapun background yang mereka hadapi dalam hidupnya mereka. Saya rasa itu saja pemirsa untuk acara kita pada hari ini. Pemirsa, sekian program Pelita Hati kali ini. Saya Eka dan Bapak Pendeta Muai pamit undur diri. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan tutup dengan doa. Pak Pendeta, silakan. Oke, Bapak Ibu pemirsa Pelita Hati yang luar biasa, kita sudah banyak belajar. Semoga apa yang kita belajar itu oleh karena Tuhan dan Roh-Nya yang kudus mau supaya kita bisa memanfaatkan, bahkan menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Allah pencipta langit dan bumi, kami sudah membicarakan hal-hal yang prinsip dan sangat penting dalam hidup. Bagaimana kami mengelola berkat yang Kau beri kepada kami dan membagikannya kepada satu sama yang lain. Tolong kami semua, para pemirsa Pelita Hati yang hari ini ada di rumah dan mendengarkan di mana-mana saja. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada tantangan yang mereka hadapi. Biarlah sukacita yang daripada Engkau. Amin. Damai sejahtera yang berasal daripada Engkau menaungi, menolong semua kami Tuhan. Amen. Mungkin yang sedang sakit Tuhan kiranya Engkau menolong bisa kesembuhan. Yang bergumul dengan begitu banyak hal-hal yang luar biasa, Tuhan kiranya Engkau menolong. Bantu kami untuk terus bertumbuh di dalam mengaplikasikan berkat yang Engkau kasih untuk kami bisa berbagi kepada satu sama lain. Pemerintah bangsa dan negara kami berdoa. Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari kami juga berdoa ke dalam tangan pengasihan-Mu dan setiap kami yang ada di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk doanya. Dan saya Eka bersama Bapak Pendeta Muai, kami pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Pelita Hati berikutnya. Selamat siang.